Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sebelah zamiluni pesantren Nabi Pak? nanti aku Ini turun di mau atas. nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang tergabung dalam anggota Art Visi, jumpa lagi kita di acara program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari Kamis itu yang dinanti-nanti pada pukul 4 sore. Nah, kali ini alhamdulillah Ustadz Dr. Sufyan Baswedan sudah bersama kita loh ya. Siap-siap untuk mengangkat telepon dan jika ada pertanyaan bisa dilayangkan ke nomor 021 212 3233 seperti yang tertera di layar. Dan bagi pemirsa televisi tentunya sudah langsung terlihat. Bagi pemirsa radio saya ulang lagi 021 212 32333. Baik, itulah ya nomor teleponnya. Baik, sekarang kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zuna. Bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana? Alhamdulillah kami Alhamdulillah. sehat. Antum sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau di Jakarta sekarang sudah jarang hujan, Ustaz. Antum gimana di sana di Solo? Sama, Soro juga sudah panas 3 hari berturut-turut. Udah berasa Ramadannya ya? Cie. Amin ya Ustaz ya. Ya Ustaz. Ya Alhamdulillah Ustaz, kita bisa ketemu lagi dan kami juga sangat bersyukur antum masih memiliki waktu untuk diluangkan bersama kami di sini dan menjawab banyak pertanyaan. Semoga antum ada waktunya dan semoga pemirsa dapat mengambil pelajaran apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan nanti hari ini ya. Baiklah Ustaz, bisakah kita mulai dari pertanyaan pertama? Iya, silakan. Baik, bismillah. Nah, ini nih pertanyaan pertama, Ustaz. Jaja Irianto, mungkin Jaya ya kalian ini ejaan lama ya. Jaja Irianto atau Jaya Irianto di Jawa Timur, Gresik. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Mohon izin bertanya ini. Bagaimana hukumnya menjalani tes swab melalui hidung atau tenggorokan saat sedang berpuasa? Barakallahu fiik. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya, terkait dengan tes swab melalui hidung atau tenggorokan, hukum asalnya sesuatu yang masuk ke rongga perut atau rongga dalam tubuh kita dan dia bermakna sebagai makanan, maka dia dianggap sebagai pembatal puasa. Waduh. Akan tetapi, setahu saya, apa itu istilahnya ya? Yang dimasukkan itu, sticknya yang, stick ya. Iya, lidinya yang dimasukkan ke rongga hidung atau ke rongga mulut itu bukan berisi nutrisi. Ya mungkin ada zatnya ya, tapi saya tidak tahu zatnya itu apa dan selagi itu belum jelas-jelas bersifat nutrisi, makanan atau minuman, maka dia tidak membatalkan puasa. Oh. Jadi boleh ya Ustaz ya, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Seperti dia fatwanya antum dari Apalagi kalau dia emang nggak masuk ke lambung ya. Iya. Hanya kan mentok rasanya sakit seperti juga. istinsyak ya, seperti istinsyak, menghirup air, tapi tidak boleh terlalu keras memang. Dalam hadisnya siapa itu namanya, hadis yang sahih, wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Maksimalkanlah dalam istinsyak kecuali kalau engkau sedang saum. Kalau sedang saum, istinsyaknya biasa-biasa saja, jangan terlalu keras menghirupnya. Illahnya apa? Alasannya apa? Alasannya karena dikhawatirkan air itu akan tersedot dan tertelan. Oh iya, betul. Gitu. Jadi intinya selama tidak ada sesuatu yang tertelan, insya Allah tidak membatalkan puasa. Oh iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Seperti itu ya jawabannya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Jaja tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan ya. Boleh kata Ustaz. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Yogyakarta, Bantul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan mau bertanya. Assalamualaikum. Seorang nenek usia 81 tahun. Nenek 81 tahun. Dulu tidak tahu kalau haid pada bulan Ramadan harus kodok puasa. Sampai sekarang tidak tahu jumlah hutang puasanya. Berapa? Lupa kapan baliknya. Kapan waktu balik pertama haid itu lupa juga. Sekarang beliau sudah puasa mungkin lebih dari 1 bulan dengan niat mengkodok puasa Ramadannya. Setiap hari kecuali Jumat Sabtu. Dalam kurung kalau sedang sehat. Atau Senin Kamis dan lain-lain. Apakah yang beliau lakukan ini sudah benar ya Ustadz? Kalau benar, sampai berapa hari beliau harus puasa lagi? Atau bagaimana yang harus beliau lakukan? Barakallahu fikum. Iya, terkait dengan orang yang terlupa atau tidak tahu ya kapan dia mulai balik. Ya, memang patokan balik itu untuk wanita ada beberapa ya, diantaranya haidnya kapan. Kalau nggak ingat, ya ada gejala kedua yaitu tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan. Kalau nggak ingat juga, maka genap berusia 15 tahun menurut kalender Hijriyah. Ya, nanti bisa dicek caranya bagaimana. Caranya dikonversikan. Biasanya kan yang tercatat kan kalender Masehi ya. Lahir, tanggal, bulan, tahun. Iya, betul. Nah, itu dikonversikan, banyak kok software atau website yang bisa mengkonversikan dari Masehi ke Hijriyah. Masukkan tanggal lahirnya, nanti akan keluar itu setara dengan tanggal sekian, bulan ini, tahun sekian, Hijriyah. Tambah 15 tahun persis. Apa dari 15 tahun. Sisi. Dari Hijriyahnya itu ya. Dari Hijriyahnya itu ditambahkan 15 tahun dari tanggal kelahirannya, maka setelah hari itu misalnya nih 1 Muharram 1350 Hijriyah. Ya, misalnya. Dia lahir. Maka berarti 1 Muharram 1365 Hijriyah dia sudah genap berusia 15 tahun. Keesokan harinya dia sudah dianggap balik. Atau begitu menginjak tanggal 1 Hijriyah tadi, 1 Muharram 1365 itu dia sudah dianggap balik. Jadi hitung puasa Ramadan tahun 1366 atau istilahnya setelah dia balik tadi itu mulai dihitung puasa Ramadannya. Biasanya dia haid berapa hari? 7 hari misalnya. Ya, 7 hari pada tahun 1366 nanti atau 1365. 7 hari pada tahun 1366. Terus ditambahkan saja sampai ketemu berapa sebetulnya hutang puasa yang dia harus bayar. Kalau dia masih mampu secara fisik, kesehatannya masih mampu, dia bayar, dia cicil nggak apa-apa, semampunya. Nah, kalau seandainya kemudian mengalami sakit yang menjadikan dia tidak mampu lagi secara fisik untuk membayar hutang puasa yang tersisa, misalnya tersisa 50 hari misal ya, 50 hari tersisa, ya nanti dibayar pakai fidyah. Demikian pula kalau sebelum lunas hutangnya sudah meninggal dunia misalnya. Yang penting ditaksir dulu. Normalnya dia kalau haid itu berapa hari dalam 1 bulan. Biasanya 6-7 hari normalnya wanita haid. Ya kalau dia setahun kan sekali aja bulan Ramadannya. Berarti kira-kira dalam 1 tahun dia utangnya itu 6-7 hari. Nah, sejak dia mulai sadar kalau orang yang haid itu harus mengqadha puasa, itu terpaut berapa tahun? Dikalikan saja. Misalnya total dia 20 tahun. Setiap haid dia tidak pernah mengqadha puasanya, puasa Ramadannya. Berarti dia ada hutang kira-kira 140 hari. Wow, Masya Allah. Ya. Dia cicil semampunya. Selagi dia masih mampu secara fisik, maka hukum asalnya mengqadha. Kalau sudah
nggak mampu secara fisik, dan tidak mampunya ini permanen sifatnya, sakitnya sakit yang tidak ada harapan sembuh, Iya. secara ilmu kedokteran, ya dia bakal selamanya nggak akan kuat puasa, barulah dia beralih ke fidyah. Oh iya. Jadi dihitung aja yang tersisa yang belum dibayar itu berapa hari, diganti dengan fidyah untuk setiap harinya. Jadi misalnya tersisa 100 hari, ya dia keluarkan 100 porsi makanan untuk orang-orang fakir miskin, dibagi-bagikan. Iya, Ustaz. Insya Allah dengan begitu hutangnya sudah lunas. Lunas, amin. Wah. Semoga Allah mudahkan ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga menjadi petunjuk dan bagaimana cara mengamalkannya, mengganti puasanya tadi ya, Bapak Ibu di hamba Allah di Yogyakarta, Bantul itu. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ferry Ustaz, DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya, kalau kita divaksin pada waktu puasa, apakah puasa kita batal? Terima kasih, jazakumullah khairan. Begitu. Baik, barakallahu fiik. Saya akan berikan kaidahnya ya, kaidah umum jenis injeksi. Tahu ya injeksi ya, sesuatu yang disuntikkan ke dalam tubuh kita. Itu terbagi menjadi dua. Injeksi yang mengandung nutrisi untuk tubuh kita, contohnya infus, suntik yang berisi vitamin, ya, atau pokoknya zat nutrisi. Atau transfusi darah, karena darah itu mengandung nutrisi. Darah yang ditambahkan kepada seseorang itu umumnya mengandung makanan-makanan. Nah, kalau sifatnya seperti itu maka dia membatalkan puasa. Tapi kalau yang diinjeksikan tidak mengandung nutrisi, ya seperti obat atau mungkin termasuk juga suntik KB, suntik hormon, vaksinasi, antibiotik. Ya, antibiotik. Intinya dia bukan makanan, maka tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah seperti itu, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi boleh ya, Bapak Ferry di Jakarta ya. Kata Ustaz Sofyan tadi sudah berfatwa bahwa boleh divaksin selama vaksin itu vaksin yang tidak mengandung nutrisi atau makanan. Baiklah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Ini berikutnya pertanyaannya. Ada pertanyaan yang membuat saya agak sedih ini Ustaz ini. Terharu gitu Ustaz. Sebentar ini pertanyaan. Masya Allah ini Ustaz. Dari Guroba di Jawa Barat, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Apa yang harus seseorang lakukan ketika dirinya dilanda rindu kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, padahal ia tidak pernah bertemu ataupun melihatnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Iya. Terlalu sering dengar sirah ini. Agak susah juga ini. Iya ini. Cewek kayaknya ini Ustaz. Guroba namanya di Bandung. Ya mungkin sering dengar sirah. Idola ini. Mungkin kita banyak-banyak saja mendoakan ya kebaikan bagi para salaf kita, karena itu termasuk sifat-sifat orang beriman. Amin. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu kan doa. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan orang yang aku rindukan, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, di jannahnya dalam keadaan kau ridhoi. Ya, mungkin seperti itu ya. Iya, Masya Allah. Seperti itu Ustaz ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Nah, Ibu Guroba sudah sudah dijawab oleh Ustaz Sofyan, dan juga tadi sudah dijawab juga bagaimana doanya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Rosita Aceh Kota Langsa. Rosita Aceh Kota Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Bagaimana hukum ketika selama Ramadan seseorang wanita sedang nifas dan menyusui? Apakah puasanya cukup dibayar kafarat atau dikodok saja? Atau dua-duanya Ustadz? Jujur Ustadz, kalau untuk ganti sebulan rasanya berat banget Ustadz.
Apa saya berdosa ini Ustaz? Mohon solusinya. Barakallahu fiik. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, tidak kuatnya itu apakah karena memang fisiknya nggak kuat, Iya. atau karena khawatir janinnya tidak mendapatkan cukup nutrisi apabila ibunya puasa. Iya. Ya, kalau memang karena fisiknya tidak kuat, bukan kekhawatiran terhadap janin, artinya dia hamil, kalau itu karena takut janin tidak mendapatkan nutrisi, walaupun secara fisik dia itu kuat, ya kuat dia secara fisik kuat, cuman dia khawatir nanti nggak dapat makanan, gimana nih janin saya ini, pertumbuhannya mungkin terganggu. Ya, misalnya dia di-advise oleh dokter spesialis yang fiqh ya dokternya, dan disarankan ibu, ini janin ibu ini ada masalah mungkin ya begini. Kalau ibu puasa nanti bisa makin berat masalahnya, sehingga dia tidak puasa demi janinnya. Walaupun secara fisik dia sebetulnya kuat untuk puasa. Iya. Nah, dalam kondisi seperti ini yang difatwakan dalam madhab Syafi'i maupun madhab Hambali, dia mengqadha dan bayar fidyah. Oh gitu. Iya, dia mengqadha karena dia nggak puasa, dan bayar fidyah karena nggak puasanya itu untuk janinnya, bukan untuk dirinya sendiri. Dirinya sebetulnya kuat. Tapi kalau dia ini memang secara fisik nggak kuat, maka dia cukup mengqadha saja. Karena sejatinya orang ini seperti orang yang sedang sakit dan nggak kuat puasa. Bukankah orang yang sedang sakit dan tidak kuat puasa cukup mengqadha, tidak perlu bayar fidyah, selama memang sakitnya itu masih ada harapan sembuh. Iya. Kebetulan aja dia sekarang lagi sakit nih. Iya. Sakit kena COVID misalnya, dia nggak boleh kalau puasa karena dia imunitasnya perlu segera dipulihkan, dia harus makan yang cukup. Ya sudah, makan. Kalau kebetulan dia kena COVID-nya bulan Ramadan misalnya, harus karantina mandiri, isolasi mandiri dengan asupan nutrisi yang cukup selama 2 pekan. Ya setengah bulan dia punya utang. Tapi setelah sembuh, dia sudah pulih kembali, sudah bisa normal, sudah kuat puasa, dia harus bayar utangnya. Iya. Lain dengan orang yang memang utangnya ini, sakitnya ini sakit yang sudah kronis, sudah nggak ada harapan sembuh, sehingga dia dihukumi seperti orang yang tidak mampu berpuasa selamanya. Oh, iya. Sehingga tiap kali datang Ramadan, dia cukup bayar fidyah. Iya. Dan bayar fidyahnya itu harus setelah melewati hari yang dia tidak puasa. Misal ya, mulai Ramadan ini dia sudah jelas tidak mampu lagi secara fisik untuk puasa. Iya. Maka tidak dia bayar di depan semuanya 30 hari, tidak. Dia harus memasuki hari pertama dulu bulan Ramadan, misalnya besok tanggal 1, begitu masuk di waktu subuh dan dia tidak ada niat puasa, maka dia boleh bayarkan fidyah untuk hari itu. Adapun yang besok belum boleh dibayarkan. Besok ya nunggu besok. Memasuki waktu subuh dia tidak puasa juga, hari kedua dibayar. Atau nanti dirapel boleh. Misalnya dia sudah lewat 1 bulan nggak puasa sama sekali, ya dia bayarkan 30 fidyah sekaligus. Ya, karena fidyah itu ada penyebabnya. Penyebabnya adalah tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Nah, segala sesuatu tidak boleh mendahului penyebabnya. Penyebabnya harus ada dulu, baru ada kafarahnya. Iya, baru ada akibatnya. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Ustaz. Jadi untuk yang ibu itu 2 kali ya Ustaz ya? Selama karena terhitung kalau masih memang sehat itu ya? Karena janinnya ya, karena janinnya, bukan karena fisiknya. Tapi Iya. kalau karena fisiknya cukup dia mengqadha saja. Itu yang difatwakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar radio.
Kemudian Ustaz, pertanyaan berikut dari Ibu Rosi Utami, Ibu Rosi Utami di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya jika ada seseorang yang meninggal di masa-masa hidupnya lalai, dalam kurung sengaja tidak melaksanakan, kurung tutup, sholat dan puasanya. Sementara anak dan suami atau istri sudah mengingatkan. Apakah suami atau istri dan anak wajib mengkodok dalam kurung sholat dan puasanya dan Kalau membayar sholat fidyah puasanya? Oh, sholat enggak ya? Kalau sholat nggak bisa dikodok oleh siapapun. Nah, kalau puasa bagaimana? Boleh dikodok, tapi tidak wajib. Anjuran saja. Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal masih memiliki hutang puasa, menanggung hutang puasa, maka hendaklah dipuasai oleh walinya, ya, kerabatnya. Tapi itu juga bukan kewajiban, itu anjuran saja. Seandainya saya juga nggak bisa membayarkan hutang, saya banyak kesibukan, nggak ada masalah bagi walinya. Itu masalahnya orang itu sendiri, karena pada dasarnya kewajiban seseorang yang menunaikan ya orang itu, bukan orang lain. Ya seperti itu Ustaz, Masya Allah barakatuh. Jadi tidak wajib untuk mengkodoknya ya si ahli warisnya ya Ustaz ya. Masya Allah. Kalau sholat nggak bisa dikodok memang. Iya. Kalau puasa bisa dikodok oleh kerabatnya, tapi tidak menjadi kewajiban bagi si kerabat tadi. Iya. Anjuran saja sifatnya. Iya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu jawabannya ya, Ibu Rosita tadi ya. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari Andi Fatimah. Andi Fatimah di Sulawesi Selatan, kota Kabupaten Baru, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Afan Ustaz, kan perempuan apabila sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka bebas memilih masuk surga melalui pintu mana saja, betul? Nah, Afan Ustaz, apakah yang dimaksud juga pintu surga Firdaus? Syukran jazakumullah khairan. Ya, karunia Allah itu maha luas. Ya, Allah itu luas sekali rahmatnya. Yang jelas, Ibu kalau sudah masuk jannah yang manapun pasti nikmat. Masya Allah. Ya, jannah yang manapun pasti enak. Nikmat. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa diberikan Jannatul Firdaus. Iya, amin. Setahu saya redaksi hadisnya tidak menyebutkan nama jannahnya apa. Iya. Ilalah dukhulil jannah min ayyi abwabi al-jannati syi'ti. Iya. Ya, dikatakan kepadanya masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kau kehendaki. Masya Allah. Kalau memang amalan-amalan dia yang lain itu menjadikan dia mendapatkan kedudukan untuk jannah Firdaus, ya dia bisa masuk jannah Firdaus dari pintu yang manapun. Tapi kalau mungkin tidak sampai ke sana, ya sesuai dengan level jannah yang menjadi balasannya dia. Allahu a'lam. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, seperti itu jawabannya ya. Alhamdulillah, seperti itu ya tadi Ibu atas pertanyaannya. Baiklah, ini berikutnya Ustaz. Wah, ini antum pasti semangat nih jawabnya nih. Dari Nur Seha Ustaz. Nur Seha di Jawa Barat, Depok. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan. Salam. Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus lakukan jika mengetahui tetangga sebelah rumah adalah pasangan gay? Barakallahu fikum. Tuh antum bisa bilang ini soal yang anak suka gitu. Karena paling enggak suka dengan orang-orang LGBT. Enggak, antum semangat gitu pasti nih ingkar-ingkarnya nih. Semangat nih pasti nih. Langsung dilempari batu aja Ustaz. Gimana ini? Ya, jangan. Masalahnya kita hidup di negara yang ada aturan hukumnya gitu. Iya, Ustaz. Ya kecuali kalau yang bersangkutan siap dengan sanksi ya monggo ya. Bagaimana ini tetangganya Kan gay? yang namanya kemungkaran itu tetap ada 3 cara dalam untuk mengingkarinya. Kita ada 3 pilihan untuk mengingkari kemungkaran itu. Ada yang mesti kita pilih karena ini cara minimal. Itu ingkar dengan hati. Dengan membenci kemungkaran itu. Membenci pelakunya. Selama Anda membenci kemungkaran dan pelakunya,
maka kadar minimal ingkarul mungkar telah antum penuhi. Ya, dia masih bisa selamat. Kalau ingin upgrade, ya diingkari dengan lisan. Kalau ingin lebih kuat lagi, ya diingkari dengan kekuasaan kalau memang dia memiliki kekuasaan itu. Ya, misalnya dia adalah orang yang punya wewenang untuk mengusir pasangan tersebut dari kampung itu, ya diusir saja, suruh pindah. Karena nanti kalau ada bencana gara-gara maksiatnya mereka, yang lain juga kena. Itu kalau dia punya kekuasaan. Kalau tidak, ya sesuai dengan apa yang dia mampu, tapi minimal dia harus benci perbuatannya maupun pelaku-pelakunya. Iya. Seperti itu Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Seperti itu sikap yang harus diambil. Baiklah, ini sekarang pertanyaan masih sekitar puasa Ustaz, dari Ibu Ade Mira Charmini. Ade Mira Charmini di Nusa Tenggara Barat, Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang anak. Anak kedua saya saat ini umur 1 tahun. Saya sudah mengganti utang puasa sebanyak 21 hari. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kurang dari sebulan kita akan memasuki bulan Ramadan, Ustaz. Qadarullah, saat ini saya sedang datang bulan. Yang saya takutkan kalau saya tidak bisa menyelesaikan utang puasa ketika sudah masuk bulan Ramadan, karena biasanya yang saya takutkan kalau saya tidak bisa menyelesaikan utang puasa ketika masuk bulan Ramadan ini. Karena biasanya siklus datang bulan saya berkisar 10 sampai 14 hari baru suci. Mohon solusinya Ustadz. Ya, tentunya itu kembali kepada alasan apa yang menyebabkan pelunasan hutang itu tertunda. Kalau memang pelunasan hutang itu tertunda karena alasan yang memang syar'i, contoh karena masa kehamilan itu sendiri yang berdekatan antara bayi anak pertama dengan anak kedua. Anak pertama baru umur 1 tahun masih disusui dan ibunya nggak kuat kalau puasa sekaligus menyusui sehingga dia sempat tidak puasa di masa menyusuinya anak pertama, lalu belum lagi sempat membayar hutang, tiba-tiba dia sudah hamil lagi misalnya. Iya. Ya, dan dia nggak kuat lagi kalau puasa, sehingga mungkin 2 tahun dia punya hutang puasa Ramadan, total nggak bisa dibayar. Nah, ini tahun ketiga misalnya. Tapi kalau saya harus lunasin, kan saya juga lagi menyusuin anak kedua. Iya. Anak kedua ini mungkin baru disapih bulan Rajab misalnya. Selesai disapih bulan Rajab, masuk Sya'ban, inilah satu-satunya kesempatan untuk membayar hutang Ramadan atau 2 Ramadan yang sebelumnya. Iya kan? Iya. Tentunya tidak akan tuntas. Iya. Karena waktunya hanya 1 bulan dan dia akan masukin bulan Ramadan yang baru yang tahun ini. Ya, dia tidak terkena kewajiban apa-apa kecuali dia mengqadha setelah lewat bulan Ramadan yang akan datang. Mulai dia cicil hutang-hutangnya. Ya. Iya. Gitu. Tapi kalau itu karena keteledoran, ya dia males-malesan, nanti aja sampai akhirnya tidak tersisa waktu yang cukup untuk melunasi hutangnya, maka selain dia wajib lunasi di waktu yang lain, dia juga terkena fidyah untuk 1 hari yang dia tertunda itu, belum lunas tadi itu. Misalnya masih tersisa 10 hari nih. Maka dia bayar 10 hari dengan qadha plus ngasih makan 10 orang atau 10 porsi makanan. Begitu ya Ustaz ya, Masya Allah. Denda keterlambatannya. Denda keterlambatan, baiklah. Keterlambatan tanpa uzur syar'i. Keterlambatan tanpa uzur syar'i, denda ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Lia Ambalia. Banyak perempuan bertanya kali ini. Pertama di DKI Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Pertama, cuma satu soalnya sepertinya. Apakah sholat tarawih bagi wanita lebih utama di masjid berjamaah atau sendiri di rumah-rumah? Itu saja. Barakallahu fikum. Ya, sejauh yang
saya ketahui, kalau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak ada riwayat yang dengan tegas menyebutkan bahwa sholatnya wanita di rumah lebih afdal daripada sholatnya wanita di masjid. Sehingga pada dasarnya sama. Ada riwayat tapi dari sahabat, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu adalah pendapatnya sahabat. Adapun yang disandarkan kepada Nabi, maka riwayatnya tidak mencantumkan bahwasanya sholatnya dia di rumah lebih afdal daripada sholatnya dia di masjid. Sehingga pada dasarnya hukumnya sama. Ya, seperti itu ya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari apa nih? Nah ini Ustadz, hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan mau numpang bertanya ini. Saya melahirkan anak kelima di umur 42 tahun. Pas saya melahirkan, dokter menyarankan saya untuk steril. Kata dokter beresiko seandainya saya hamil kembali. Di umur saya sudah tidak muda lagi, kata dokter, beresiko. Awalnya saya menolak steril, akan tetapi suami berikan izin untuk disteril. Jadinya saya ikut setuju. Yang saya tanyakan, apakah saya berdosa Ustadz? Sekarang saya merasa sangat bersalah sekali telah melakukan steril dan takut akan azab Allah kelak. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. iya. Pada dasarnya tidak diperbolehkan seseorang menghilangkan nikmat Allah, yaitu nikmat reproduksi secara permanen. Iya. Karena memang syariat kita ini salah satu tujuan utamanya adalah hifdzun nasl, menjaga keberlangsungan umat manusia ini supaya nggak punah. Oleh karena itu hal-hal yang berakibat terhentinya reproduksi itu dilarang oleh Islam. Apalagi secara permanen. Kalau secara permanen jelas ini kan merubah kodratnya wanita, menghilangkan nikmat reproduksi secara permanen. Kecuali apabila itu didorong oleh alasan dan dugaan kuat. Minimal ada dugaan kuat bahwa kalau dia hamil lagi itu akan berbahaya bagi nyawanya si ibu. Nyawa ya. Ya. Nyawa. Nah, oleh karena itu harusnya keputusan steril itu jangan didasarkan pada pendapat satu dokter saja. Cobalah di cross check ke dokter lain, terutama yang muslim, ya, dokter yang terkenal bertakwa kepada Allah, bisa dipercaya advice-nya. Karena saya khawatir dokternya sudah terkena doktrin supaya mengkampanyekan pembatasan keturunan. Waduh. Sehingga dia cenderung mengatakan KB aja. Saya kan tidak tahu, dokter kan macam-macam juga. Betul. Gitu loh. Tapi kalau sudah di cross check ke 2 dokter atau mungkin 3 dokter, karena ini adalah keputusan yang nggak bisa diralat lagi. Iya. Begitu terjadi sudah terjadi. Kalau ternyata diagnosa dokter yang pertama itu tidak tepat, ya nggak bisa mundur, sudah terlanjur gitu. Dan nampaknya ini sudah terjadi ya, kita ya nggak bisa rubah lagi. Kalau dia menyesal, ya dia bertaubat kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, dan dia berdoa saja supaya keturunan yang sudah dimiliki ini menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Saya teringat dengan kisah salah seorang ulama besar ya, guru kami di Madinah. Dia menceritakan ada seorang pasangan Muslim yang minta kepada seorang dokter, dan dokternya ini Hindu. Orang India, agamanya Hindu. Dokter kandungan. Dia minta supaya disteril saja. Istri saya tolong disteril. Dokternya nangis.
Diminta untuk mensteril itu dokternya nangis. Kok bisa? Ditanya, "Lu dok, Anda kenapa menangis?" Dokternya bilang, "Alasan Anda apa minta steril?" "Saya capek dok ngurusin anak. Saya sudah cukup lah 4 anak saya, capek saya ngurusin anak lagi." Karena dokternya begini, "Saya ini dulu seperti Anda berpikirnya. Saya punya 4 orang anak dan saya merasa sudah cukup 4 orang anak. Akhirnya saya pun mensterilisasikan diri. Setelah dia steril, sudah tidak bisa berketurunan lagi. Ternyata takdir Allah berkata lain. Keempat anaknya itu tewas dalam sekali kecelakaan. Sehingga dia pun tidak punya keturunan lagi. Dia nyesalnya luar biasa di situ. Dan kita nggak tahu anak kita yang keberapa yang nanti paling berbakti sama kita, yang paling panjang umurnya dan paling bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, kita nggak tahu. Iya. Ya. Jadi ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Tazawwajul wadudul walud, fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang besar cintanya kepada suami dan subur rahimnya, banyak anaknya, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Masya Allah. Tapi kalau sudah terjadi ya sudah, mau bagaimana lagi, ya sudah, kita istighfar, yang bersangkutan istighfar dan minta supaya yang ada ini dijaga oleh Allah, diberkahi menjadi anak-anak yang soleh. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas nasihatnya. Waduh, Masya Allah. Baru terpikir ya, kalau tiba-tiba secara serentak begitu ya, saya masih nyesel sekali pasti. Barakallahu fiik Ustaz, Masya Allah. Dan saat ini pertanyaan berikutnya dari Dede Nurianto di Riau, Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Izin bertanya Ustaz. Di masjid kami, sholatnya sudah rapat safnya dan sudah menggunakan karpet lagi. Apakah saya tetap harus sholat berjamaah di masjid, terutama nanti taraweh, atau sholat di rumah ya? Dalam kurung, kalau saya sholat di rumah suka muncul perasaan berdosa. Bagaimana Ustaz? Ya sebetulnya masalah sholatnya pakai karpet, jaga jarak, pakai masker, ataukah tidak pakai karpet, dirapatkan, atau kebalik ya, sholatnya nggak pakai karpet dengan jaga jarak, dengan pakai masker, ataukah sholatnya pakai karpet dengan soft rapat, ataukah dan tidak pakai masker. Ini kan semua alasannya sebetulnya satu saja, Mas Pongki, yaitu pandemi. Yang menurut ahli dia bisa tertular apabila terjadi kontak erat. Definisi kontak erat itu apa? Dalam jarak kurang dari 1,5 meter, keduanya berbicara, ya, atau sekedar bernapas saja, yang salah satunya nggak pakai masker, itu masuk kategori kontak erat. Nah dari situ maka sholat ini kan lumayan ya, kalau tarawih itu bisa setengah jam. Ya mungkin ada di antara mereka yang batuk-batuk, atau yang bersin, atau yang menguap, ya, atau ketika bilang amin, itu kan juga menghembuskan sesuatu. Artinya menurut apa yang dijelaskan oleh ahli-ahli kesehatan, itu memiliki potensi penularan. Dan kita tahu memang belum selesai pandeminya. Betul. Mungkin memang terkesan agak mereda ya. Tapi saya baca lagi meredanya itu karena memang tes yang dilakukan juga dikurangi jauh. Jauh berkurang jumlah tes untuk mengetahui berapa yang tertular. Tapi dari jumlah tes yang sudah dikurangi itu, positivity rate-nya malah naik. Jadi harusnya normalnya itu di bawah 10%. Misalnya ada 1.000 tes dilakukan, maka harusnya yang ditemukan positif itu di bawah 100. Itu baru terkendali namanya. Lebih baik lagi kalau 5% tentunya, lebih terkendali lagi. Tapi kalau di atas 10% itu bahaya, berarti belum terkendali. Walaupun mungkin yang dirawat berkurang,
Karena berkurangnya ini bukan karena terkendalinya pandemi, namun karena dikuranginya tes untuk mengetahui berapa banyak orang yang tertular. Jadi saya masih berkeyakinan ini pandemi memang belum selesai. Iya, Ustaz. Sehingga alasan itu masih ada, masih relevan. Iya, Ustaz. Terkait dengan adanya vaksin dan sejauh mana pengaruhnya juga itu perlu keterangan dari pihak yang memang berkompeten di sini. Nggak boleh kita hanya mengikuti penjelasan dari orang awam atau dari wartawan ya. Dia kan bukan ahli di sini. Kita harus mengikuti keterangan resmi dari pihak-pihak yang memang berkompeten berbicara terkait pandemi ini. Misalnya dari Ikatan Dokter Indonesia ya, yang memang mereka memiliki data yang selalu diupdate. Sudah amankah kondisinya sehingga kita boleh, atau bukan kita masalah boleh nggak boleh, bukan ya, karena hukum syar'i itu sendiri tujuannya untuk menjaga keselamatan kita. Ya kalau mau nekat, siapa yang mau menghalangi? Jadi hukum syar'i itu untuk melindungi kita ya, Ta? Betul, betul. Justru ada keringanan-keringanan ini supaya kita tidak menghadapi sesuatu yang mudaratnya lebih besar. Memang kita sholat dengan soft renggang itu tidak sesuai dengan kesempurnaan sholat. Tapi kalau kita terpapar dengan penyakit ini, kan ada dua kemungkinan. Kita kenanya parah, atau yang lebih parah lagi ya bisa sampai meninggal, atau kita sakit, jatuh sakit berhari-hari. Otomatis kalau Anda jatuh sakit berhari-hari, Anda nggak akan bisa ke masjid, sudah pasti. 14 hari nggak mungkin bisa sholat berjamaah di masjid, total. Bahkan Anda harus berpisah dengan keluarga mungkin. Kalau nggak, Anda akan nularin keluarga, dan keluarga bisa kena madarat juga. Jadi karena ini masalahnya masih berantai, dan penyakit ini ya dunia belum selesai. Gimana kita mau mengingkari fakta ini gitu loh. Iya, betul. Ada di depan mata kita, Ustaz ya, Masya Allah. Betul. Jadi ya masih relevan sampai sekarang. Kalau di sana softnya tiba-tiba jadi rapat, ya Anda boleh pilih. Anda sholat di rumah, nggak ada masalah. Karena yang menjadikan Anda sholat di rumah itu bukan karena Anda nggak suka ke masjid, tapi karena Anda menghindari sesuatu yang madaratnya lebih besar atau berpotensi. Kecuali kalau Anda merasa yakin, saya sudah divaksin 2 kali dan saya sudah pernah kena, misalnya ya, saya sudah pernah kena kok, dan ini baru seminggu yang lalu. Artinya secara teori kekebalannya itu masih bertahan minimal 3 bulan ke depan misalnya. Ya silahkan. Berarti khusus bagi Anda tidak ada kekhawatiran terkena COVID. Anda silakan ke masjid. Tapi orang lain yang tidak seperti Anda dan masih merasa dirinya ini rentan terkena COVID, ya dia masih punya alasan untuk tidak sholat dengan soft rapat misalnya, atau mungkin sholat di rumah ketika masjid-masjid sekeliling dia semuanya softnya rapat dan dia sendiri masih merasa takut kalau dirinya itu terkena gitu. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Menghindari mudarat lebih diutamakan gitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak yang bertanya bisa paham. Baik Ustaz, ini ada penelpon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, dari Bapak siapa di mana? Bapak Supriyadi di Sumatera ya Pak? Ya, di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Silakan Bapak Supriyadi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya ini. Kebetulan saya baca buku pada beberapa hari ini kemarin. Dalam buku itu mengenai sholat Pak. Sholat ya? Ya, sholat ini kita ketinggalan sholat. Yang kita dapati waktu itu imamnya sudah tahiyatul lahir, duduk tahiyatul lahir. Ya, yang saya baca di buku itu keterangannya kalau imam sudah tahiyatul akhir, haram kita mengikutinya dan kita diwajibkan tidak usah berjamaah. Nah ini tadi jadi bingung Pak, makanya saya pengen tanya sama Pak Ustadz. Berapa hari ini saya masuk tanya ke Parwa nggak masuk. Jadi hari ini alhamdulillah kayaknya masuk. Yang pertama Pak. Yang kedua terus mengenai. Saya jawab dulu daripada saya lupa nanti. Satu-satu Bapak Supriyadi. Satu saja ya. Jawabannya Pak itu tidak benar. Ini Pak, tanya jenazah. Makmum ini Pak. Halo.
Iya, lanjut Bapak, lanjut. Ya udah. Masalah makmum jamaah sholat jenazah, Pak. Itu katanya takbir kedua, ketiga, dan keempat, nggak usah ngangkat tangan gitu. Gitu aja, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu, waalaikumsalam Bapak Prodi. Terima kasih atas teleponnya. Tafadhal Ustaz. Ya, terkait dengan klaim bahwasanya Ayat akhir. apa tadi? Lupa saya. Kalau nggak haram hukum mengikuti udah tahiyat akhir. Imam sudah di tahiyat akhir haram. Iya. Siapa yang bilang haram? Nggak benar itu. Nggak benar. Justru Nabi SAW menyuruh kita untuk bergabung dalam kondisi apapun kita mendapati imam. Hadisnya muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah wa 'alaikum bis sakinati wal waqar fama adraktum fashallu wa ma fatakum fa'timu." Pada kondisi apapun, apabila engkau mendengar iqamah, maka bersegeralah berangkat untuk menghadiri sholat berjamaah. Tapi jangan lari-lari. Tenang aja, jalan yang tenang, yang sopan. Ya. Apa yang kau dapati? Sholat. Mendapati imam sedang ruku, sedang sujud, sedang duduk, sedang berdiri, sedang tasyahud. Sholat, kata Nabi. Iya. Dan apa yang engkau terlewat, engkau qadha. Ganti. Kau sempurnakan. Jadi dapatnya tahiyat akhir, berarti nggak dapat 1 rakaat. Bangkit, dia mulai lagi dari rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, begitu. Kemudian terkait dengan takbir sholat jenazah, apakah yang kedua, ketiga, dan keempat itu dengan mengangkat tangan atau tanpa mengangkat tangan? Memang riwayat yang sifatnya marfu', setahu saya ya, dari Nabi SAW tidak spesifik menyebutkan apakah takbirnya itu dengan begini. Akan tetapi ada asar dari Ibnu Umar, kalau nggak salah dari Ibnu Umar, dan asarnya ini bisa dikategorikan sebagai asar yang hasan. Di situ Ibnu Umar mengangkat tangannya setiap kali takbir. Dan Ibnu Umar adalah sahabat yang terkenal getol dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada dugaan bahwasanya demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat jenazah, takbirnya dengan mengangkat tangan. Tapi seandainya tidak mengangkat tangan pun tidak ada masalah, karena yang namanya takbir itu adalah ucapan Allahu Akbarnya itu. Iya, betul. Itu yang namanya takbir. Tapi Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Bapak Supriyadi tadi mentuntaskan acara sore hari kita ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas waktunya yang sudah diluangkan kepada kita. Dan Masya Allah Ustaz, banyak pertanyaan yang sudah dijawab. Semoga bermanfaat bagi kami sini semua, pemirsa dan pendengar radio. Boleh acaranya kami tutup Ustaz? Iya, silakan Mas. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas waktunya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio tergabung dalam RTV, tuntas sudah acara sore hari ini. Semoga kita dipertemukan Allah lagi di acara ini pekan depan, Kamis pukul 4 sore. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.